Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Datu Pandan. Kali ini pembahasan tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman dari YouTube yang nanya ke channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe dulu, karena subscribe-nya teman-teman semua akan turut memajukan channel YouTube tentang batu-batu akik pandan dan membuat saya lebih bersemangat untuk membuat channel tentang batu akik pandan. Pertanyaan dari Bang Sugiyatno. Ini baru 10 jam lalu. Om, kalau batu pandan, sebentar saya baca dulu ya. Om, kalau batu pandan ada kayak bekas bacok itu cacat atau bagaimana? Sisiknya kayak mau keluar. Belum saya bahas juga ini ya. Ngasih ide baru untuk bikin ulasan tentang batu pandan sisik bacok. Yang jelas sisik bacok itu, yang dibilang sisik bacok adalah sisik, sepengetahuan saya ya, definisinya adalah sisik yang memang sampai ke daerah permukaan luar, tapi sebenarnya yang dibilang bacok itu lebih cenderung ke kalau buat saya lebih cenderung ke crack sebenarnya. Jadi semacam sisik yang beda. Sebenarnya buat saya itu lebih cenderung ke sisik yang beda alur dengan teman-temannya. Misal teman-temannya rebah katakan seperti itu, dia naik ke atas sendiri. Bisa terjadi karena banyak hal, tapi yang jelas beberapa pengalaman yang saya punyai, sisik bacok itu dari proses panas yang terlampau berlebih. Jadi sebenarnya hampir sama dengan crack tipis kalau saya pikirnya ya untuk sisik bacok. Untuk dirawat sendiri, saya pernah ketemu sisik bacok yang bisa kita lemesin sisiknya, yang bisa kita grepesin atau katakan bisa menjadi grepes, bolong, kemudian lemes. Tapi memang lebih sulit daripada sisik biasa. Kalau sisik bacok dibilang sebagai cacat ya, kalau saya memandangnya jadi sesuatu yang gak enak aja, karena memang diantara sisik yang rebah, semuanya rebah, tiba-tiba dia naik ke atas, terus dia lebih tebal, dia lebih besar. Kadang-kadang ketika nanti dirawat, warna rawatan kita masuk lewat sisik bacok itu. Tapi nanti yang jelas akan saya buatkan pembahasan khusus untuk sisik bacok. Ada pertanyaan? Ini pertanyaan asik nih. Dari Bang Gep Tato. Air kelapa boleh nggak buat rendeman? Air kelapa boleh nggak buat rendeman? Nggak ada yang nggak boleh. Boleh. Apalagi kalau batunya batu sendiri, ya boleh aja lah gitu. Tapi kita kupas ya terkait air kelapa. Air kelapa yang jelas jika didiamkan dalam waktu lama, pH-nya akan menjadi asam. Itu yang pertama. Kalau abang-abang nggak percaya, diamin aja kelapa tuh, kelapa yang udah tua, diamin 3 hari, cobain rasain, colek dulit, asem. Hampir semua bahan makanan ketika dia didiamin beberapa lama basi. Nah, proses basi ini ada jamurnya, kemudian jamur itu salah satunya mengeluarkan asam atau berfermentasi, dan itu yang terjadi sama air kelapa, dia menjadi lebih asam. Yang pertama yang perlu dipahami. Yang kedua, saya nggak tahu ya di air kelapa itu apa mungkin ada getahnya atau ada segala macamnya, itu juga akan berpengaruh. Biasanya nanti airnya jadi rada gelap, apalagi kalau misalnya lebih gelap dan lebih kental ya. Apalagi nanti kalau misalnya direndam sama batu kita yang pakai ketan tembaga. Yang jelas pengalaman beberapa teman-teman, kebetulan saya sendiri malah nggak pernah merawat dengan air kelapa gitu. Cuman di awal-awal perpandanan
2015, 2016, teman-teman di Batu Pandan banyak mencoba segala material, salah satunya air kelapa untuk material rawatan, basic material rawatan. Dari teman-teman yang pernah nyoba, saya pernah ngobrol dan diskusi, yang ada batunya jadi agak hitam ya, misal sebulan lah, mungkin katakanlah sebulan, teman-teman saya dari beberapa teman yang pernah nyoba didiamin sebulan, kemudian direndam selama sebulan, termasuk sama iketan-iketannya, yang ada batunya menjadi gelap dari semula. Mengenai warnanya jadi nggak enak kalau saya bilang, kalau menjadi gelap, materialnya nggak enak. Maka itu jarang banget lagi saya dengar teman-teman yang merawat batu akik pandan dengan air kelapa atau direndam di air kelapa, itu termasuk jarang. Kalau ada pun ya itu menjadi lebih gelap aja. Tapi kalau abang misal mau nyoba, silakan dicoba gitu. Toh ketika proses mencoba ini menjadi tambahan ilmu pengetahuan buat abang-abang semua. Jadi kadang-kadang semuanya ya dari proses coba-coba dengan cairan ini, coba dengan cairan ini. Yang enak sambil mencoba ya sambil juga nanyain ke teman-teman yang lebih dekat, yang lebih paham, diskusikan, biar batu akik pandannya naiknya lebih enak gitu. Oke, sekalian kenalin 4 batu ini, agak gede-gede ya, jarang saya pakai buat keseharian saya. Yang jelas keempat batu ini merupakan 4 batu rawatan saya semua, dan prosesnya bukan proses yang sebentar, prosesnya lama. Dari mulai rawat, kemudian jemur, rawat, jemur, rendam. Nah ketika dia udah naik warna semunya baru saya pakai. Ketika naik warna semunya baru saya ikat gitu. Ikat juga nggak langsung ikat banyak gitu, karena memang sekali ngikat lumayan mahal. Ini kalau udah begini biasanya prosesnya saya nggak terlampau rendam lagi. Biasanya saya udah tinggal pakai jemur sampai dia naik sendiri warnanya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah memberikan pertanyaan. Saya jawab sesuai dengan ilmu serta pengalaman yang ada di saya tentang batu akik pandan. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa sekali lagi subscribe-nya dan kasih like-nya, karena ini akan semakin memajukan channel tentang batu akik pandan dan membuat saya menjadi lebih semangat untuk membuat channel tentang batu akik pandan. Sekian dulu buat teman-teman semua, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pandan selalu dijari.